The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Testing 1 2. Oke, selamat sore teman-teman yang sudah hadir di GT maupun yang ada di Telegram. Selamat sore semuanya. Kita berjumpa lagi dalam siaran kita untuk webinar pada sore ini. Dan materi kita ini materi bulan 9 khususnya untuk manajemen risiko dan manajemen keuangan. Tentu saja kalau kita berbicara manajemen dan risiko bukan sesuatu hal yang menyenangkan, tetapi itu adalah kunci dari performa trading kita untuk jangka panjang. Jadi tidak ada yang namanya pekerjaan dan perencanaan tanpa menyertakan manajemen risiko, karena itu merupakan level kunci bagi keberhasilan jangka panjang kita. Tanpa mempedulikan hal yang ini, maka sia-sialah perjalanan yang kita lakukan sepanjang waktu ini dalam melakukan perdagangan. Oke, baik teman-teman, seperti biasanya saya sampaikan terlebih dahulu disclaimer-nya ya teman-teman. Ini adalah bentuk komunikasi yang kita berikan kepada teman-teman untuk memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan cakrawala berpikir yang lebih luas sebelum mengambil keputusan dan bagaimana kita lebih dewasa dalam menyingkapi sikap kita, keputusan yang kita ambil dalam melakukan perdagangan. Baik teman-teman, mengingat bahwa perdagangan CFD ini pada produk forex, indeks, komoditas, metal itu mengandung resiko yang tinggi karena menggunakan daya ungkit atau leverage. Jadi sebelum melakukan perdagangan, ada baiknya mempertimbangkan kembali tingkat risiko yang siap kita terima, siap kita tanggung, dan ukuran risiko yang pantas untuk membeli satu kemungkinan. Nah, karena kita dalam bulan ini berbicara tentang manajemen risiko, manajemen keuangan, jadi layak kita untuk mencermati siaran ini dengan baik ya. Oke, baik teman-teman, jika terdapat terdapat gangguan siaran, nanti saya tolong dikonfirmasi ya, dan saya mohon kerjasamanya supaya webinar ini dapat berjalan dengan baik. Oke, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan mencoba memberikan materi hari ini secara sederhana supaya bisa diterima dan mendapatkan clue-nya dan penerapannya di dalam perdagangan. Oke, baik teman-teman, karena kita berbicara tentang strategi manajemen risiko, dan ini tidak terlepas dari beberapa cara atau metode yang bisa kita terapkan ketika mengurangi resiko. Nah, yang pertama yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman sekalian adalah tentang switching ya, switching. Jadi switching ini adalah metode menutup posisi yang rugi dan segera mengambil posisi yang baru yang searah dengan pergerakan harga selanjutnya. Nah, teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam melakukan perdagangan setiap orang pasti ingin begitu masuk pasar posisinya sesuai dengan analisa, sesuai dengan pasar ya. Jadi berjalan seiringan dengan pasar. Kalau kita ambil posisi beli, kita mengharapkan harga berjalan dan naik. Nah, kalau kita ambil posisi jual, kita mengharapkan harga turun. Nah, tetapi dalam prakteknya hal seperti itu kadang-kadang tidak terjadi ya teman-teman, karena yang namanya trading itu kalau nggak untung ya rugi. Nah, jadi kalau mengalami kerugian, plan B-nya apa? Kan begitu ya. Ada yang menetapkan untuk menggunakan stop loss, ada menggunakan dengan langsung cut loss. Jadi tergantung dari
metode masing-masing. Nah, mengenai kisaran risikonya sudah saya sampaikan pada 2 webinar sebelumnya. Model risiko apa yang ingin kalian terapkan? Dan kali ini saya bukan cerita tentang risikonya, tetapi tentang strateginya ya. Kalau plan A-nya tidak berjalan sesuai dengan rencana, plan B apa yang harus kita lakukan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang strategi manajemen risiko. Yang pertama adalah tentang switching, teman-teman. Jadi switching itu adalah melakukan pergantian arah dan membuang posisi yang rugi dan segera menggantikan dengan posisi yang baru sesuai dengan arah pasar. Jadi switching itu modelnya kita seperti switch menghidupkan lampu dan mematikan lampu seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan switching. Baik teman-teman, saya juga memberikan contoh seperti ini. Saya pikir ini bukan sesuatu metode yang baru buat teman-teman, tetapi kadang-kadang banyak sekali dari kita yang sangat merasa kesakitan ketika harus menerima satu kenyataan mengalami kerugian. Padahal kerugian itu adalah bagian daripada permainan. Kalau kita nggak untung pasti rugi, kan begitu ya. Nah, itu bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Ya tentu kita harus memiliki plan B-nya apa? Apa yang harus kita lakukan kalau posisi kita itu berseberangan dengan pasar? Nah, teman-teman, misalnya saya memberikan satu ilustrasi di dalam gambar harga baru-baru ini pada spot gold. Teman-teman, misalnya saya atau teman-teman melakukan pembelian satu lot di angka 1938 di sini. 1938 dengan target 1950 di area di sini. Oke, 1950 dan SL-nya mungkin di 1930 di daerah sini ya. Nah, teman-teman, saya kan ini membuka di time frame 4 jam ya. Saya membuka time frame 4 jam di sini. Mungkin kalian melakukan buy stop atau langsung auto buy di sini. Nah, teman-teman, ketika harga naik memang memberikan janji harapan ya. Ya mudah-mudahan sampailah di target. Tetapi ada kalanya bahwa tidak ada angka yang sempurna. Kita harapkan harga itu sampai 1950. Tetapi pada kenyataannya dia hanya sampai misalnya 1948. Kurang 20 pip misalnya. Atau 1949. Sehingga TP kita tidak tereksekusi. Dan selepas itu harga malah turun melampaui posisi beli kita misalnya. Dan nah dalam perjalanan tentu saja teman-teman bisa langsung cut loss posisi tersebut sesudah candle bearishnya nih closingnya sempurna ya. Jadi membentuk pola bearish engulfing seperti ini. Jadi SL-nya juga kalian bisa menunggu harga ini sampai kena SL atau langsung kalian buang kerugian tersebut dan menggantinya dengan posisi yang baru. Oke, dengan posisi yang baru. Nah, cuma begini teman-teman, karena kita mengalami kerugian dengan satu lot, nah ada baiknya ketika melakukan switching, lotnya itu sebaiknya dinaikkan ya. Jadi bukan pada lot yang sama di dalam contoh ini. Kalau saya buy-nya ruginya itu satu lot, kalau sell-nya karena kita melakukan switching, kalau kita menggunakan lot yang sama, pada akhirnya ketika harga sampai pada target itu hanya BEP. Jadi ada baiknya sell-nya itu dinaikkan lotnya entah 1,5 lot atau menjadi 2 lot. Sehingga ada yang bekerja untuk mengembalikan kerugian sekaligus mendapatkan keuntungan. Saya pikir dengan cara demikian kita jauh lebih bijaksana. Oke, jadi buy-nya 1 lot, sell-nya 1,5 lot atau 2 lot gitu ya. Tetapi jangan sampai over ya lotnya. Jangan sampai over, nanti kita sesudah ini kita akan coba praktek sebentar di dalam simulasi untuk menekankan situasi yang konteksnya itu pasti berbeda-beda, situasinya pasti berbeda-beda. Cuma di dalam contoh ini saya tidak memberikan pendekatan berdasarkan penggunaan strategi yang lain. Saya hanya menggunakan pendekatan berdasarkan support resisten pada gambar yang ada di sini. Oke, baik teman-teman. Jadi
prinsip dasar dari switching adalah cut dan reverse. Oke, buang posisi rugi dan kita ganti posisi yang baru ya. Jadi tadinya buy sekarang menjadi sell, itu aja. Jadi kita merubah melakukan perubahan arah posisi transaksi itu secara drastis. Kalau nggak mau nunggu sampai kena SL yang langsung dibuang aja. Kalau memang candlenya sudah close sempurna dan kita yakin bahwa itu memang suatu pola reversal untuk pembalikan arah. Pembalikan arah ya teman-teman, bukan pembalikan tren ya. Itu dua hal yang berbeda. Dalam hal ini, contoh ini adalah perubahan arah ya. Jadi bukan perubahan tren. Oke. Jadi ini sifatnya untuk intraday ya, teman-teman. Ini untuk intraday. Jadi teman-teman, logika dasar dari pemilihan teknik transaksi ini, saya pikir teman-teman juga pernah melakukannya. Kalau teman-teman belum tahu namanya, inilah namanya switching. Jadi logika dasar dari pemilihan teknik transaksi seperti ini adalah memberikan alternatif. Bagaimana kita dalam melakukan transaksi itu bisa segera beradaptasi dengan pasar, melakukan revisi atas keputusan yang kita ambil ya sebelumnya, yang ternyata di waktu itu keliru. Sebenarnya tidak keliru ya dalam kondisi ini ya, cuma tidak sampai target ya, tidak sesuai dengan harapan. Oke, tadinya kita entry-nya di 38 dengan harapkan sekitar ada mendapatkan sekitar 12 ya, dari 38 ke 50 kan 12 ya, sekitar 120 pips. Ternyata nggak sampai gitu ya. Ya mungkin dalam kondisi ini juga teman-teman sebelum ketika harga sudah melaju sudah di atas seratusan pip ya, mungkin sedikit berbijaksana untuk menggunakan trailing stop misalnya ya. Jadi untuk mencegah kita tidak usahlah terlalu konservatif gitu ya. Kalau nggak kena TP ya SL, nggak kena TP yang SL. Tapi kalau sudah misalnya dalam kondisi dalam contoh ini yang saya berikan dari 1938 misalnya sudah running katakanlah 50 pip ya. 50 pip itu kan sudah di atas angka berapa? 1942 misalnya ya. Jadi kita sudah bisa melakukan trailing stop untuk menghindari cut loss-nya nanti ya. Nah, itu salah satu plan C-nya lah katakanlah ya, sebelum terjadi pembalikan yang tidak kita inginkan. Karena kalau ketika harga naik ya otomatis kita sedikit senang atau bahkan sedikit bereforia gitu ya. Oh, sebentar lagi sampai target. Tapi kenyataannya di pasar bahwa tidak ada angka yang sempurna. Kita juga sering mengalami, bahkan saya juga sering mengalami, misalnya PO yang nggak kejemput hanya selisih 1 pips, atau target yang tidak terjemput hanya gara-gara setengah pip. Itu sering kejadian. Karena mungkin faktor terlalu perfeksionis dengan kesempurnaan angka. Padahal ya namanya harga di pasar itu kan plus minus. Bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit. Oke, jadi ya kira-kira permainannya seperti itu ya. Kurang 25 pip bisa, lebih dari 20 pip bisa, kurang 5 pip bisa, lebih dari 5 pip bisa. Jadi ya tidak ada faktor bahwa angka itu sempurna di dalam pasar ya. Karena kedinamisan harga itu pasti akan kadang-kadang memang ada yang sempurna, pas tep di angka tersebut ya, tapi ada lebih banyak enggaknya itu ya. Oke. Oke, seperti yang telah saya sampaikan bahwa logika dasar dari teknik switching ini adalah segera melakukan revisi, cepat tanggap dengan kondisi pasar, perubahan pasar pada waktu itu. Jadi kita langsung beradaptasi, melakukan perubahan ya teman-teman, tanpa ya supaya kita tetap mendapatkan peluang gitu ya. Jangan kita merana dengan posisi kita yang cut loss, rugi. Jadi kita cepat beradaptasi. Seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa resiko itu adalah bagian dari permainan. Bagian dari sisi kehidupan kita sebagai manusia pada kondisi apapun, pada status pekerjaan apapun, pada apapun, semuanya aktivitas itu mengandung resiko. Itu sesuatu yang tidak mungkin kita hindarkan, tetapi sesuatu yang bisa kita minimalkan ya.
Baik teman-teman, itu yang ingin saya sampaikan tentang switching ya teman-teman. Dan yang kedua adalah averaging ya, penambahan posisi. Penambahan posisi ini namanya averaging. Saya pikir teman-teman juga sangat sering menerapkannya. Sangat sering menerapkannya ya, tetapi kadang-kadang dalam metode yang sedikit berbeda ya. Kalau zaman sekarang kita sering mendengar orang mengatakan layering ya, layer. Oke, nah itulah sebenarnya averaging. Nah, metode melawan pasar sebenarnya ini ketika posisi kita salah kita tambah dengan lot yang sama dan terus-menerus dengan lot yang sama itu namanya averaging. Ini melawan pasar ya, averaging itu melawan pasar. Oke, karena basicnya adalah kita beranggapan nggak mungkin lah harga udah segini nggak ada baliknya, masa harganya jalan satu arah gitu ya. Kadang-kadang kan namanya manusia berpikirnya seperti itu ya. Ya, tapi namanya kalau kita dalam kondisi ranging harganya ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kondisi trending, sedang tren, kita menerapkan metode seperti ini, ya kita ngos-ngosan. Bukan hanya masalah kita entry sampai penuh layar itu harga tetap melawan kita. Sebenarnya bukan harga yang melawan kita yang melawan harga. Jadi sering orang menerapkan metode ini averaging dengan anggapan dasar nggak mungkin lah harga nggak turun-turun kalau sudah naik, atau nggak mungkin lah harga nggak naik kalau sudah turunnya sudah 500 pip lah, sudah 700 pip lah, sudah 1000 pip, nggak mungkin dia nggak berbalik minimal sedikit kan gitu ya kadang-kadang. Oke, nah itulah pikiran dasar kita. Averaging modelnya ya seperti itu ya, melawan pasar sebenarnya. Nah, teman-teman di dalam template ini saya sertakan contohnya ya, contoh melakukan averaging ya. Ini sebenarnya tindakan yang cukup ekstrim dan kadang-kadang kita kalau melawan dalam kondisi melawan tren atau sedang trending teman-teman, sedang trending, kita akan banyak menghabiskan energi karena menahan floating. Kita banyak menghabiskan waktu. Tapi bukankah investasi paling berharga itu adalah waktu, gitu ya? Jadi kita dengan averaging sebenarnya kita melawan pasar dan membuang waktu. Artinya kita tidak mau menunggu peluang itu hadir. Tetapi masalahnya ketika peluang itu hadir ternyata level harga atau gelombang harga itu belum selesai, kita sudah melakukan perlawanan. Oke, gelombang harga belum selesai, kita sudah melakukan perlawanan karena momentum yang kita tunggu itu terlalu dini atau terlalu cepat masuk pasar. Kita nggak sabaran misalnya. Dan untuk menunggu suatu suatu perubahan tren itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Katakanlah kita tradingnya di 1 jam ya, minimal untuk menunggu perubahan arah itu yang membutuhkan 3-4 jam. Ya kan? Kalau kita bisa bayangkan itu berpuluh-puluh candle turun dengan hadirnya sebuah pola bullish engulfing, dengan hadir sebuah pola candle hijau, langsung kita menarik pelatuk, itu kan menurut saya terlalu dini ya. Bahkan bisa dikatakan terlalu naif. Turunnya udah berpuluh-puluh candle, masa gara-gara hadir sebuah candle hijau terus kita mengambil satu inisiatif menarik pelatuk di situ. Itu kan terlalu dini ya. Jadi ya menurut saya sih ya, trading itu ya butuh kesabaran, menunggu pola benar-benar valid, baru kita follow. Nah, contoh strategi manajemen risiko berdasarkan averaging, teman-teman bisa melihat dari contoh yang saya berikan di sini. Saya memberikan contoh ya, misalnya teman-teman mendapati ketika harga turun, di sini membentuk harga rendah di sini ya. Kemudian mulai nampak ada buyer masuk, ada buyer masuk. Jadi kita menetapkan misalnya katakanlah kita melakukan pembelian di sini di harga 1915 dengan satu lot. Nah, tetapi dalam beberapa waktu berjalan ternyata harga melampaui dari posisi kita pertama masuk di situ. Otomatis kita juga mendapatkan pembalikan lagi, ada modal candle hijau di sini, kemudian ada beberapa rejection di sini, dan kita
mengambil satu inisiatif untuk melakukan pembelian ulang ketika harga sampai di sini. Ini adalah pembelian kedua dengan satu lot di harga 1910. Jadi ada selisih sekitar 50 pip di sini ya. Dari 15 ke 10 itu 50 pips. Dan yang kita harapkan ternyata belum terjadi karena level harga atau gelombang harga ini belum selesai ya, masih melanjutkan perjalanan. Dan kemudian ketika harga turun, kita memutuskan untuk mengambil posisi yang ketiga dengan kuantitas lot yang sama, lot size yang sama, satu lot di harga 1905. Nah, teman-teman dengan lot yang sama 3 kali ambil posisi. Kalian sering mengatakan ini adalah layering ya, layering satu lot di situ di dalam posisi harga 15, 10 dan 05 masing-masing berjarak 50 pip. Nah, bisa bayangkan teman-teman ketika posisi pertama mengalami floating sampai ke bawah itu berjarak 100 pip. Jadi kalau satu lot itu 100 pip itu sudah sekitar 1000 US dollar. Posisi yang kedua 50 pip. Jadi 500 dolar. Jadi tiga posisi sampai di bawah ini terfloating sekitar 1.500 dolar. Dengan total lot 3 lot floatingan sekitar 150 pips. Karena posisi pertama floatingnya 100 pip, posisi kedua floatingnya 50 pip. Betul ya? Posisi pertama ini floatingnya itu 100 pip, posisi kedua itu floatingnya 50 pip. Jadi totalnya floatingnya 150 pip atau floating sekitar 1000 US dollar. Nah, teman-teman ketika harga berbalik arah seperti ini, nah, yang posisi paling bawah ini sudah profit sekitar 500 dolar. Oke, 500 dolar ya posisi pertama. Posisi yang terakhir ya, posisi yang terakhir sudah untung sekitar 500 US dollar. Sementara posisi rugi yang pertama ini sudah berkurang menjadi floating 500 dolar. Jadi kalau kalkulasi di tengah kita sudah BEP, nggak ada rugi di sini ya. Ketika harga berbalik di tengah ini sudah nggak ada rugi. Bahkan posisi yang kedua yang teman-teman lihat di sini sudah mengumpulkan keuntungan sedikit. Jadi ketika harga berbalik setengah lebih ini sudah BEP semua. Nah, sesudah ini teman-teman bisa mengambil keputusan apakah mau menutup posisinya semua atau membiarkan sampai mencapai target yang sudah kalian ikhtiarkan. Mau TP-nya di mana? Targetnya di mana? Oke, misalnya kita mengambil target 1930. Oke, jadi dari 1930 dari posisi bawah ini 1905 ke 30 itu kurang lebih 250 pip. Dapatnya 2500. Posisi yang kedua ini 1910 berarti berjarak 200 pip. Oke, berarti dapatnya 2000. Yang paling ini berjarak 150 pip. Yang paling dekat posisi pertama itu 1500. Nah, itulah teknik dari strategi averaging dengan lot yang sama. Oke. Jadi kalau kita menggunakan teori metode averaging ini, jaraknya jangan terlalu rapat sampai berlapis-lapis di situ, nggak ada gunanya. Oke, kalau harga belum selesai ya belum selesai, dia akan tetap turun sampai pembalikannya sampai kepada level support di masa lalu, demand di masa lalu, sampai ada pola pembalikan yang jelas di sini seperti ini. Oke, jadi cara ini dapat menghasilkan pasti, tetapi ini agak ekstrim ya teman-teman, agak ekstrim karena kita sedang melawan tren. Oke, sedang melawan tren. Ya, teman-teman bisa melihat dari beberapa teman yang lain yang melakukan teknik seperti ini membutuhkan mentalitas yang lebih tinggi karena kalau harga tidak berbalik, kalian akan menambah posisi terus-menerus. Akibatnya apa nanti? Psikologinya terganggu, mentalnya terganggu, apalagi modalnya terbatas. Oke, jadi teknik ini belum tentu cocok buat semua orang. Ya itu yang pertama ya dengan lot yang sama 1 2 3 selisih 50 pip. Saya memberikan contoh setiap entry yang dilakukan sekitar 50 pip. Dan teman-teman sering mendapatkan metode ini sering diterapkan di dalam IE ya,
di dalam algoritma trading sering menggunakan metode seperti ini ya untuk meningkatkan probabilitas ketika harga berbalik arah. Ini adalah teori dari averaging. Namun teman-teman, dari averaging itu bisa dibagi menjadi 3 lagi yang sudah saya ceritakan yang kemarin ya. Ada sistem pyramiding, ada sistem multi-angle, dan anti multi-angle yang sudah saya jelaskan dari minggu yang lalu. Nah, teman-teman, pyramiding ini adalah membuka posisi baru setiap kali profit. Dan posisi, sorry saya salah tulis di situ. Dan posisi harganya sedang trending. Oke, jadi kalau pyramiding itu adalah kebalikan dari averaging ya teman-teman. Menggunakan lot yang sama tetapi dalam kondisi untung. Itu sudah saya jelaskan pekan yang lalu. Kemudian multi angle menambah posisi yang rugi seperti averaging, tetapi lotnya bertambah ya. Dari 1 lot menjadi 2 lot. Kemudian yang anti multi angle ini agak mirip dengan compounding. Dari 1 lot kalau untung menjadi 2 lot, dari 2 lot untung menjadi 3 lot, dari 3 lot untung menjadi 4 lot dan seterusnya. Itu sudah saya jelaskan dari pekan yang lalu ya. Namun di dalam kesempatan ini saya memberikan sedikit contoh supaya teman-teman lebih paham ya. Oke, yang pertama pyramiding ya. Saya menggunakan contoh yang sama, tidak berubah-berubah. Kondisinya sama ya teman-teman. Saya mengambil contoh di sini misalnya kalian mendapatkan posisi beli pertama di 1905. Oke. 1905 kemudian harga naik mengalami keuntungan. Kalian tambah lagi posisi yang kedua dengan lot yang sama. Oke, 1910. Per 50 pip lagi misalnya, harga naik lagi, kalian tambah posisi yang ketiga dengan lot yang sama di harga 1915. Oke, sampailah di target. Katakanlah saya cuma ambil contoh yang sama aja ya. Targetnya 1930 misalnya. Oke, jadi satu lotnya tetap satu lot. Itulah namanya pyramiding. Sistem piramid ya. Jadi ini adalah sebenarnya cara untuk menaikkan margin ya dengan cepat teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan puas dengan satu posisi yang benar. Ketika posisi sudah benar sesuai dengan arah pasar dan kelihatan prospeknya besar, ya kita harus tambah lot dong. Dengan lot jangan hanya puas dengan satu lot. Yaitu cara cepat untuk menaikkan margin kalian. Kan sayang kan misalnya posisinya bagus, kita lotnya cuma 1. Posisinya cuma 1 atau 2. Padahal range yang terlihat ini menjanjikan ya dari 1905 ke 300 misalnya ya. Itu menjanjikan. Jadi ya pada level-level harga itu memang harus kita pyramiding. Pyramiding itu ya salah satu cara untuk leveraging juga ya. Namanya kalau kondisi benar ya kita harus manfaatkan leverage. Bukankah kita ketika membuka akun perdagangan kita menggunakan leverage? Tujuan dari leverage itu apa? Ya waktu salah jangan tambah posisi supaya dana kita tidak tergerus. Waktu benar ya harus tambah posisi. Kita manfaatkan leveraging. Manfaatkan leverage yang kita pilih. Gak ada gunanya kita pilih leverage ketika kondisimu benar kamu gak tambah posisi. Ya gimana marginnya mau naik toh? Iya kan? Tapi kalau waktu salah ya saya pikir ya harus lebih bijaksana. Apakah kalian mau menggunakan averaging yang pertama yang saya ceritakan tadi? Setiap turun berapa puluh pip kita tambah posisi. Setiap turun kita tambah posisi. Tanpa memperhatikan kemungkinan pembalikan arah. Yang penting saya mau averaging. Menurut saya itu juga kadang-kadang tergantung masing-masing orang sih ya. Kalau dia merasa bahwa level harga saat ini memang sudah sangat bottom ya silakan. Tetapi ya saran saya ada baiknya ketika ada posisi yang berlawanan dengan pasar, saya tidak katakan bahwa posisi itu salah karena tidak ada posisi yang salah. Ketika posisimu berlawanan dengan pasar dan harga, katakanlah kita ngambil posisi beli dan harga turun, menurut saya kalau mau berdasarkan metode averaging per 50 per 100 baru entry ya silakan. Tetapi mungkin sedikit lebih bijaksana kalau memang kita tidak mau menggunakan stop loss misalnya. Oke, kalau kita tidak mau menggunakan metode yang pertama dengan switching, oh lagi turun di bawah posisi saya, kenapa saya nggak switching misalnya? Nggak mau misalnya, tahunya posisi saya mau beli gitu ya. Ya, tapi harga turun melawan posisi Anda misalnya.
Ya, salah satu cara untuk menambah posisi yang sama saya pikir ya kita harus menunggu pola pembalikan baru kita masuk. Jadi ada pola pembalikannya baru kita masuk. Jadi artinya kita tidak tahu dengan pasti seberapa turunnya harga itu pada satu kondisi. Bisa aja 500, 1000 pip. Siapa yang tahu? Kan begitu ya. Jadi teknik pertama bisa digunakan. Langsung melakukan switching. Tetapi kalau teman-teman tidak mau, ya tentu saja teman-teman bisa menggunakan hedging atau lockingan ya. Tadi buy-nya salah, sekarang saya sell deh. Tapi nggak ada buang posisi, itu namanya locking, hedging. Kan begitu ya. Tapi kalau kita langsung buang posisi rugi, kita ganti posisi baru yang sesuai dengan arah, itu namanya switch. Tetapi sudah salah, ditambah posisi yang salah, yaitu averaging. Posisinya benar, makin naik kita tambah posisi yang sama, makin naik tambah posisi yang sama, itu namanya pyramiding. Oke? Nah, teman-teman bisa terapkan kondisi ini. Kita tidak mungkin mengadopsi satu metode ini. Dan metode ini pasti kalian pernah menerapkan semuanya, baik itu averaging kah, baik itu market angle yang akan saya jelaskan nanti, atau model pyramiding itu, atau model cut loss. Itu semuanya adalah plan B untuk keluar dari kondisi yang keliru dan untuk menambah posisi yang benar. Nah, itu adalah semua tentang bagaimana kita mengatur strategi manajemen risiko. Baik, teman-teman sekalian, itu yang pertama dari averaging, bagian dari averaging pyramiding ya. Dan sekarang kita melihat kepada yang kedua. Yang kedua ini kita bercerita tentang Marty Angle. Ya, Marty Angle, sorry lagi saya mungkin agak buru-buru ya tulisnya agak salah. Gitu ya. Harusnya Marty Angle. Nah, teman-teman, kondisinya saya pikir kalian sangat paham sekali. Saya cuma menggambarkan posisi yang sama. Buy satu lot 19215 di posisi harga 1910, buy-nya 2 lot. Di posisi yang ketiga buy-nya 3 lot. Ini hanya sebuah ilustrasi ya teman-teman. Sebuah ilustrasi dan kalau teman-teman perhatikan sampai di sini 1915 turun ke 1905 itu berjarak 100 pip. 100 pip berarti ruginya atau floating rugi nilainya itu 1000 US dollar. Posisi kedua itu 50 pip. 50 pip kali 2 lot berarti 1000, totalnya 2000. Jadi sampai di posisi ketiga kita floatingnya adalah 2000 US dollar. Oke. Posisi ketiga 3 lot, begitu berbalik 50 lot, berbalik 50 pip, yang bawah sudah untung 1500. Ya toh? 1500, posisi tengah nggak ada rugi. 1500, yang atas floatingnya 500 karena hanya 50 pip aja ya. Di sini turunnya 50 pip. Jadi keuntungan 3 lot dari bawah 1500 dikurangi floating 500, ya masih untung 1000 ya. Karena lot bawahnya agak gede ya, 1 2 3 misalnya. Contohnya ya, saya mengambilkan angka yang sama. Jadi teman-teman ya tergantung apakah sampai di sini harus keluar semua atau masih berharap untuk kembali ke posisi pertama baru keluar semua. Oke, tetapi kalau memang runningnya benar, ya kenapa kita harus keluar ya? Sampai target dong. Ya kan? Mas targetnya 1930, ya kita dari bawah 1905. 1905 ke 30 itu kan kurang lebih 250 pip. 250 pip kali 3 berarti kan 7.500 dong. Betul ya? 7.500 posisi yang bawah. Kalau kondisinya benar. 3 kali 1930 dikurangi 1905 itu kan 25 ya, atau 250 pip. 250 pip kali 3 kan 750 pip. Itu seimbang dengan 7.500 US dollar. Posisi ketiga. Kemudian posisi yang ke tengah berarti ada 200 pip. 200 berarti dapat 4.000. Ya tahu? 4.000 ya. Yang di sini selisihnya 15 atau 150, berarti 1.500. Jadi kalian akumulasikanlah dari posisi yang benar ini. Nah, seperti yang saya sampaikan teman-teman, ini adalah metode yang diambil dari Mas Levy ya, seorang
matematikawan dari Prancis yang kemarin saya sampaikan kemarin, ini adalah metode di atas kertasnya itu bagus sekali. Tetapi tentu saja metode ini sangat menguras akun kalau harga turun terus. Kalau harga turun terus dengan strategi ya modar kita, karena setiap rugi kita tambah posisi dengan lot yang berlipat ganda. Modar, tapi ya memang berbalik sebentar, cukup keuntungan 1 kali 2 kali ya sudah BEP, sudah untungnya gede. Ya, jadi ya ini termasuk metode judi. Oke, teman-teman. Baik, Marty Angle ya. Sekarang yang satu lagi ini adalah anti Marty Angle. Jadi anti Marty Angle ya seperti compounding teman-teman, kebalikan dari Marty Angle. Jadi dia akan mengambil keuntungan untuk dilipatkan ya. Kalau untung 100, kita gunakan resikonya 100. Kalau untung 200, kita gunakan resikonya 200. Kalau untungnya 1000, kita gunakan resikonya 1000. Itu namanya anti Marty Angle atau compounding. Jadi contohnya seperti ini. Kalian sudah melakukan posisi pertama 1 lot 1905 benar. Kemudian berjarak sekitar 50 pip, kalian tambah lotnya, posisi kedua dengan 2 lot. Naik lagi, tambah lagi lotnya jadi 3 lot. Jadi setiap untung tambah lot, setiap untung tambah lot, setiap untung tambah lot. Itu namanya compounding. Nah, cara ini sangat cepat sekali menaikkan margin kalian. Tetapi ingat teman-teman, ketika posisinya berbalik melawan arah, apa yang kamu dapatkan di bawah ini akan hilang. Kenapa? Karena posisi terdekat itu menggunakan lot yang paling gede. Jadi turun dikit aja kita hasil tabungan dari bawah ini, hasil tabungan kita dari bawah ini ya langsung tergerus. Oke? Karena anti Marty Angle, kalau Marty Angle itu kan kalau posisi salah, yang ini posisinya benar, dia tambah posisi. Tapi kalau posisinya benar yang tadi seperti harusnya kita menggunakan pyramiding ya. 1 1 1 ya. Pyramiding. Atau kalian di bawah ini gunakan 1 lot, di posisi yang kedua semestinya kalian harus menghemat keuntungan yang kalian dapat dengan lot yang lebih kecil. Dengan lot yang lebih kecil dong. Misalnya setengah lot atau 0,75. Naik lagi benar. Tak kurangi lagi lotnya 0,50. Karena yang namanya harga itu kan pasti ada koreksi ya. Dalam perjalanan seketika levelnya sudah sampai. Nah kalian kalkulasikan sendiri. Ini keuntungan cepat sekali ini. Tapi ya begitu berbalik arah ya keuntungannya akan hilang dengan cepat juga. Jadi dari beberapa strategi ya terserah kalian mau menerapkan yang mana. Ini simple-simple aja ya teman-teman ya. Ini sangat simple sekali. Nah, sedangkan metode hedging saya tidak lampirkan karena metode hedging itu sudah mungkin biasa kalian lakukan ketika melakukan switching ya. Waktu melakukan switching kalau kalian tidak membuang posisi itu tidak membuang posisi itu malah membuka posisi yang berlawanan, tidak membuangnya, posisi yang keliru pertama, ya apa namanya? Kita melakukan teknik hedging atau lockingan kalau lotnya sama. Tapi kalau lotnya berbeda, buy-nya 1, harga turun, kamu sell-nya 2, nah itu cara yang menurut saya cara yang lebih tepat. Supaya ada yang cari makan, gitu ya. Itu teknik lockingan atau hedging ya teman-teman. Nah kalau di dalam menurut arti katanya sendiri, hedging itu kan melindungi nilai ya. Seperti yang dilakukan oleh hedge funds, tugasnya yang melindungi nilai. Oke, teknik hedging itu banyak diterapkan di dalam apa ya, pedagang institusi dan para banker, orang yang trading untuk bank, mereka melakukan teknik hedging. Karena mereka tidak menggunakan yang namanya stop loss. Oke, mereka tidak menggunakan stop loss. Nah, teman-teman, kalau hedging biasanya dilakukan ketika posisi yang kita buka mengalami kerugian. Oke. Nah, ada 2 teknik hedging. Teknik hedging dalam kondisi rugi atau teknik hedging dalam kondisi untung. Kan begitu ya.
Kalau misalnya teknik yang apa namanya yang salah, ya itu kuncian negatif. Oke, kalau teknik yang benar, kalau kita sudah perkirakan harga akan sampai di sini misalnya, contohnya ya, misalnya harga kita harapkan sampai di sini, kita buy di sini, harga sampai di sini kita sudah nge-sell di sini tanpa membuang posisi yang untung misalnya ya. Tanpa membuang posisi yang untung, kita langsung sell di sini. Nah, kondisinya itu hedging kalau jumlah lotnya sama. Kan begitu ya. Karena kita belum belum tahu nih, kita melihat pada sisi atas misalnya di sini merupakan resisten yang sangat kuat, pada bawah merupakan support yang sangat kuat dan kita belum tahu nih arah dari emas nih mau kemana sih sebenarnya. Jadi kita melakukan teknik hedging yang plus nih, buy di bawah, sell di atas. Kita dengan lot yang kurang lebih sama, kita belum tahu nih arahnya kemana. Jadi kita akan melepaskan posisi rugi ketika misalnya harga naik nih nantinya. Jadi kita akan sudah benar-benar breakout misalnya, sudah mengindikasikan harganya beberapa indikasi teknis menggambarkan bakalan naik, ya kita buang yang rugi dan biarkan yang untung running. Itu hedging tipikal yang positif biasanya ya. Dan itu juga banyak diterapkan orang, tetapi kalau kita yang baru melakukan perdagangan, kita sering terjebak di dalam kuncian yang negatif. Memang tujuannya untuk melindungi nilai, sama-sama melindungi nilai, tetapi ketika membuka posisi itu yang memusingkan ya. Karena kebiasaan manusia lebih suka untung daripada rugi. Jadi yang untung diambil, yang rugi dibiarkan. Rupanya yang rugi makin lebar, yang untung tidak melindungi lagi karena yang untung sudah diambil. Nah kan salah dalam mengeluarkan posisi yang keliru, ngambil yang untung, yang rugi dibiarkan. Kalau memang kapitalnya besar sih nggak jadi masalah ya, dia ngukur lotnya bagus nggak masalah. Tetapi kalau kapitalnya kecil, untung yang kita ambil, rugi kita biarkan ya. Yang rugi itu kalau memang kerugiannya mengecil, kita selamat. Tapi kalau kerugiannya melebar, ya sama aja. Nggak ada artinya kita ambil keuntungan hanya untuk menimbun balance tanpa menguatkan ekuitas. Sama aja. Balance kalau dinaikkan buat apa kalau ekuitasnya berkurang? Kan gitu ya. Baik, teman-teman, itu beberapa metode yang bisa kalian terapkan di dalam melakukan perdagangan. Oke, baik, sekarang kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya memberikan waktunya ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Saya pikir cukup jelas ya, teman-teman. Ini ada pertanyaan, ada yang juga teknik turtle itu kenapa dulu bisa profit ya? Teknik turtle itu teknik follow trend sih yang didasarkan pada apa namanya? Pada jadi pada prinsipnya dia mengikuti follow trend. Oke, dengan batasan resikonya itu didasarkan pada ATR biasanya. Oke, jadi dia mengikuti arah pasar. Jadi ya cara apa ya? Apa namanya? Cara selamat dari pasar ya salah satunya ya kita harus follow trend kan, begitu kan? Tapi kalau kondisi dalam apa? Dalam ranging harga ya tetap yang follow trend juga mengalami kerugian sekali dua kali ya. Ketika harga apa namanya mengalami sideways misalnya, pasti dia juga apa mengalami kerugian.
Mau bertanya, Marty Engel presentasi apakah disesuaikan dengan teknik trading yang digunakan? Pasti kita nggak bisa membabi buta dong. Saya tadi sudah memberikan ilustrasi di dalam grafik tadi. Saya kasih contoh deh, misalnya ya. Misalnya kita melakukan perdagangan di sini. Tentunya semuanya itu harus disesuaikan dengan gaya trading. Marty Engel itu bukan bukan metode yang jelek kalau diterapkan pada posisi yang benar, ya kan? Bukan metode yang jelek. Jadi harus disesuaikan dengan metode yang kalian gunakan. Oke, jadi sekarang yang menjadi pertanyaannya, siapa ini? Metode apa yang sekarang yang mau kamu gunakan? Si Yudi, kamu mau pakai metode apa nih? Bentar ya, saya kasih contoh dulu ya. Ada waktu, tenang aja. Santai saja dulu. Oke, dari apa yang kita pelajari tadi, kita akan melakukan simulasi. Kita pelajari ya, supaya kita lebih Oke, nah Oke, teman-teman, kalau kita, saya tidak tahu teman-teman menggunakan sistem apapun yang kalian gunakan atau metode apa di dalam melakukan perdagangan ya. Saya ngambil contoh yang singkat aja ya. Misalnya saya menggunakan metode MA aja ya. Saya menggunakan metode MA. Strategi saya menggunakan MA. Tapi saya ingin menerapkan apa yang telah kita pelajari di sini ya. Contoh aja ya teman-teman. Oke. Ini Oke. Nah, kalau berdasarkan MA yang saya lihat di sini, saya menggunakan MA-nya di sini adalah MA 200. Yang warna hijau ini, yang warna merah ini adalah MA 200. Ini MA 50 dan ini adalah MA 13. Jadi metode saya di dalam pembahasan ini adalah strateginya adalah memperhatikan golden cross dan dead cross dari MA 50 dan 200 misalnya. Jadi saya akan entry ketika harga sudah terjadi golden cross dan harga nantinya ada retrace ke MA 50 dan posisi candlenya berada di atas MA 13 misalnya ya. Contohnya karena saya menggunakan 13, 50, 200. Contoh simpelnya ya, kayak begini misalnya harganya di atas ini saya mulai melakukan pembelian contoh pertama ya. Nah sekarang sesuaikan dengan pertanyaanmu, apakah berdasarkan metode yang kita gunakan atau berdasarkan level harga? Nah, tentu saja menggunakan MA itu juga orang akan memperhatikan yang namanya support resistance toh. Oke. Nah, misalnya saya melakukan pembelian di sini. Saya kan sudah meningkatkan risiko saya berapa ya? Saya kalau pakai SL misalnya, mau berapa pips sih SL saya? Minimal SL saya itu di bawah MA 200. Kan begitu ya? Karena MA 200 sebagai penentu. Jadi target saya berapa? Ya target kamu ya harus menggunakan rasio dong. Misalnya kalau SL saya di segini misalnya,
Berarti ya minimal TP saya juga segini. Jadi adalah rasio RR-nya itu 1:1. Kalau bisa ya 1:1,5. Ya, dan misalnya kita lihat dari posisi ini. 4 jam saya gunakan, 4 jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam ketiga. Nah sekarang apakah menurut kalian kalau saya mau melakukan multi angle atau leveraging, ya minimal kita memperhatikan karena support resistance merupakan sesuatu yang penting di dalam perbandingan teknikal analisa, ya kalian tentu saja bisa menempatkan posisi di sini. Baik kembali di sini, kalau kita menggunakan averaging ya kita akan buy-nya itu apa namanya? eh Kalau dari jarak sekarang ya, kira-kira kita buy-nya kan ada di sini ya. Buy-nya di sekitar di sini tuh. Daerah di sini ya. Kurang lebih di yang saya kasih tanda panah itu kan. Dan itu jaraknya berapa pip di situ. Nah, cuma masalahnya saya nggak tahu kalian mau gunakan averaging dengan lot yang sama atau mau menggunakan marti di sini. Kalau gunakan marti saya harus naikkan lot saya dari 0,10 menjadi 0,15K atau 20K kan gitu ya. Tapi kalau saya gunakan lot yang sama tetap ya otomatis saya menggunakan yang namanya leveraging kan gitu ya. Oh ini 0,10 0,10 betul leveraging. Nah, ingat ya leveraging itu adalah tindakan untuk melawan pergerakan dari harga yang sesungguhnya. Itu namanya averaging. Nah, teman-teman, sepanjang menurut saya dari metode yang saya gunakan, sepanjang harga tidak menembus angka 200, saya masih akan tetap melakukan averaging. Kira-kira begitu ya. Ngototnya begitu. Karena masih di atas MA 200 misalnya. Kita lihat progresnya. Nah, harga sudah sampai di MA 200. Nah, ini adalah potensi beli yang terakhir. Karena kalau potensi beli lewat dari 200 ini jangan averaging lagi. Kenapa nggak boleh averaging lagi? Namanya harga sudah di bawah level 200 kan sangat rentan untuk terjadi perubahan arah misalnya. Jadi kita harus ada rambu-rambunya dalam menempatkan leveraging. Bukan melakukan leveraging sepanjang jalan harga turun, kita leveraging terus. Nah kalau gitu akun kita akan cepat sekali kesedot di situ. Jadi tidak disarankan untuk hal tersebut ya teman-teman. Nah kalau begini misalnya kita paksakan leveraging terus, ya salah satunya ya akun kita kesedot. Kemudian kadang-kadang kita berpikir kenapa ya saya masih mempertahankan posisi yang salah. Kan begitu ya kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam lubuk hati kita kan. Nah, misalnya ini tadi kalau kita masih tidak membuang posisi kita yang salah seperti ini, lakukan averaging terus, kamu bisa bayangkan gantungan kita mau sampai berapa lama harga baru bisa berbalik arah. Kan gitu ya. Apalagi tadinya kita buy 10 kita gunakan multi angle, makin turun makin kita buy, ya otomatis akun kita makin akan kesedot. Karena kita nggak tahu pasti harga ini akan pulangnya sampai kapan. Oke. Jadi strategi yang kita tempatkan itu adalah strategi-strategi yang harus kita kuasai dengan benar gitu ya. Karena kita nggak tahu. Nah, bagaimana saya buy di sini menggunakan leveraging begitu kita tahu bahwa harga ini sudah lolos dari angka 200, sudah terjadi perpotongan beberapa pakem yang kita nilai dalam menentukan tren, ya kalian juga leveraging kalau sudah melawan konteks pasar ya harus kita buang dong. Kan gitu ya. Dari leveraging ini kita harus mengganti menjadi switching tetapi dalam konteks pyramiding. Oh, sudah benar turun nih. Artinya waktu di sini kita harus tambah posisi sell. Benar sell kan gitu ya. Jadi kita bisa menghilangkan kerugian kita di awal tadi. Oke. Itu mengenai leveraging, peningkatan posisi, averaging, kemudian pyramiding. Ya, itu contoh ya teman-teman. Nah sekarang misalnya begini, namanya juga metode kan. Kita gunakan metode MA contohnya ya. Kita menggunakan metode, oh sudah nyebrang di sini, kapan saya harus masuk di sini ya?
dari posisi yang ada. Oh, saya mau nunggu misalnya punya beberapa ketentuan, saya harus masuk ketika harga kira-kira menyentuh MA 200 lagi dan saya nampak nanti dia bentuk entah divergensi pada area ini atau bagaimana, saya baru entry deh. Misalnya ya contoh ya. Contoh. Oke, sampai 200 nih. Oke, saya sell deh misalnya. Saya sell ya, harga gimana ya? Naik apa turun ya? Oh, turun. Nah, ketika misalnya ketika benar, posisinya benar, kamu harus tambah sell misalnya di sini. Nah, itu namanya pyramiding dengan lot yang sama. Tapi kalau sudah benar posisinya misalnya ya, sudah benar kamu tambah di sini posisinya menjadi 0,20, ya itu namanya apa namanya? Anti Marty angle gitu ya. Itu namanya anti Marty angle atau compounding jadinya ya. Compounding misalnya. Jadi kita menambah posisi yang untung, setiap untung kita tambah posisi. Setiap untung kita tambah posisi. Nah, itu namanya apa namanya tadi? Uh, anti Marty angle atau compounding, memanfaatkan keuntungan dijadikan resiko. Oke, contohnya seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya kita materi kita hari ini dan kita akan berjumpa pada hari Jumat mendatang. Terima kasih kalian yang sudah hadir pada hari ini. Kiranya materi yang disampaikan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, selamat sore semuanya. Bye-bye.